Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusni selaku moderator dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang dasar-dasar grup. Anggota kelompok kami yaitu Kak Miftahul Jannah, Kak Andayani, Agustina, Husna, dan saya sendiri selaku moderator. Untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan kepada Rusna untuk menjelaskan materi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rusna akan membawakan materi pertama tentang dasar-dasar grup. Grup merupakan struktur aljabar dengan satu operasi biner. Dalam bab ini akan dibahas mengenai sifat-sifat atau syarat-syarat suatu grup, himpunan bagian grup yang merupakan subgrup, serta menentukan orde suatu grup. Adapun sifat-sifat grup, yang pertama definisi 3.1. Suatu monoid G operasi biner dikatakan suatu grup jika setiap anggotanya memiliki unsur balikan atau inverse. Definisi 3.2. Grupoid G operasi biner dikatakan suatu grup jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga adanya unsur satuan, dan yang keempat adanya unsur balik. Nah, kita lihat syarat-syarat dari grupoid yang pertama yaitu tertutup. Nah, misalkan A dan B adalah anggota G, maka A dan B tertutup bila A dikali B elemen G. Yang kedua asosiatif. Misalkan A, B, C elemen G, maka dalam kurung A dikali B balas kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Yang ketiga adanya unsur satuan atau identitas. Misalkan A elemen G, maka A dikali E sama dengan E dikali A sama dengan A. Yang keempat adanya unsur balikan atau inverse. Misalkan A elemen G, maka A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan identitas. Kita masuk di contoh 1. Misalkan G sama dengan min 1,1 adalah suatu himpunan, tentukan bahwa G adalah suatu grup terhadap perkalian dalam kurung G, perkalian. Nah, penyelesaiannya dapat dilihat dari tabel 1 bahwa G sama dengan min 1,1 merupakan suatu grup perkalian terhadap G perkalian, yaitu tertutup. Misalkan kita ambil nilai G, sembaran nilai G, misalkan min 1 dan 1 elemen G, maka min 1 dikali 1 sama dengan min 1, karena hasilnya min 1 elemen G, maka tertutup terhadap G. Yang kedua asosiatif, kita ambil nilai sembaran nilai dari G, yaitu misalkan 1 sama dengan min 1, B sama dengan min 1, dan C sama dengan 1 elemen asosiatif. Kita ambil sembaran nilai dari G, misalkan A sama dengan min 1, B sama dengan min 1, C sama dengan 1 elemen dari G. Maka A dalam kurung A dikali B balas kurung dikali C sama dengan min 1 dikali min 1 balas kurung dikali 1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Sedangkan A kali dalam kurung dikali B dikali C balas kurung sama dengan min 1 kali dalam kurung min 1 dikali min 1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1, sehingga A, B dikali C sama dengan A dalam kurung B dikali C sama dengan 1. Maka G asosiatif. Yang ketiga adanya unsur satuan atau identitas. Kita ambil nilai sembaran dari G, misalkan min 1 elemen dari G, maka min 1 dikali E sama dengan E dikali min 1 sama dengan min 1. Misalkan 1 di elemen G, 1 elemen G
maka 1 dikali E sama dengan E dikali 1 sama dengan 1. Maka G ada unsur satuan atau identitas. Yang terakhir adanya unsur kebalikan atau inverse. Kita ambil nilai sembarang dari G, misalkan min 1 elemen G. Kita pilih min 1 elemen G sehingga min 1 dikali dalam kurung min 1 sama dengan 1 sama dengan E, maka min 1 pangkat min 1 inverse sama dengan min 1. Yang kedua kita ambil sembarang nilai dari G, misalkan 1 elemen G. Kita pilih 1 elemen G sehingga 1 dikali 1 sama dengan 1 sama dengan E, maka 1 inverse sama dengan 1. Maka G ada unsur balik atau inverse, jadi G sama dengan min 1,1 merupakan grup terhadap perkalian G, perkalian. Itulah materi yang saya jelaskan mengenai sifat-sifat grup. Jadi perbedaan antara grup monoid dan grupoid. Kalau grup monoid hanya memiliki satu syarat, yaitu jika setiap anggotanya memiliki unsur balikan atau inverse. Sedangkan kalau grupoid memiliki 4 syarat, yaitu tertutup, asosiatif, adanya unsur satuan, dan adanya unsur balikan. Baiklah, itulah materi yang saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya definisi 3.3 akan dijelaskan oleh Kak Andayani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu sifat-sifat grup, di mana kita lihat di sini definisi 3.3, yaitu suatu grupoid G operasi biner dikatakan grup abelian atau komutatif jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama itu sifat tertutup, asosiatif. Yang ketiga adanya unsur satuan atau identitas. Yang keempat adanya unsur balikan atau inverse. Yang kelima itu komutatif. Nah, bisa kita lihat di sini sifat tertutup itu yaitu di sini ada misalnya A ditambah B itu adalah anggota G. Kita lihat di sini anggota G. Jadi maka A dan B itu tertutup bila A operasi biner B jika elemen G. Nah, yang kedua itu sifat asosiatif, yaitu misalkan A, B, C elemen G, maka A operasi biner B terus operasi biner C sama dengan A operasi biner B operasi biner C. Jadi A operasi biner B operasi biner C sama dengan A operasi biner B operasi biner C tutup kurung. Nah, sifat yang ketiga yaitu adanya unsur satuan atau identitas, di mana A elemen G, kita misalkan A elemen G, A sama dengan A operasi biner E sama dengan E operasi biner A, maka kita pilih di sini sama dengan A. Jadi A elemen G, maka A operasi biner E sama dengan E operasi biner A sama dengan A. Begitu juga yang unsur yang syarat yang keempat adanya unsur balikan atau inverse, dan syarat yang kelima komutatif.
Nah, di sini yang kedua itu dasar-dasar grup, di mana terbagi atas dua, yaitu subgrup dan orde suatu grup. Nah, pada subpokok bahasan ini akan diperkenalkan subgrup yang merupakan bagian dari grup. Secara harfiah, subgrup dapat diartikan sebagai grup bagian yang mempunyai sifat-sifat dari grup. Jadi, grup itu bagian-bagiannya itu mempunyai sifat-sifat dari grup. Nah, adapun definisinya yaitu definisi 3.5. Misalkan G operasi biner adalah suatu grup dan H subset G. H operasi biner dikatakan subgrup dari G operasi biner jika H operasi biner adalah suatu grup terhadap operasi yang ada dalam G operasi biner. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa untuk membuktikan bahwa H operasi biner adalah subgrup dari grup G operasi biner yang harus melalui langkah-langkah, yaitu yang pertama harus ditunjukkan bahwa H subset G, yang kedua harus ditunjukkan bahwa H operasi biner merupakan suatu grup. Nah, yang saya jelaskan ini adalah definisinya. Nah, selanjutnya pemateri selanjutnya itu akan dijelaskan contoh dari subgrup, di mana suatu misalnya dikatakan subgrup jika harus memenuhi yang tadi, yaitu sifat tertutup, asosiatif, adanya unsur satuan atau identitas, adanya unsur balikan atau inverse, dan yang kelima itu komutatif. Baik, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Sekian dan terima kasih. Materi berikutnya, contoh 3.7 akan dijelaskan oleh Kak Miftahul Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga. Adapun materi saya yaitu contoh 3.7. Dari contoh 3.3, tunjukkan bahwa H sama dengan 024 adalah subgrup dari G sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 terhadap penjumlahan G operasi penjumlahan. Penyelesaiannya, H sama dengan 024 merupakan himpunan bagian dari G sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga H himpunan bagian G dari tabel 3.3 akan ditunjukkan bahwa H sama dengan 024 memenuhi syarat-syarat suatu grup. Adapun syarat-syarat suatu grup sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu tertutup, asosiatif, adanya unsur satuan atau identitas, adanya unsur balikan atau inverse. Nah, selanjutnya kita tunjukkan dulu dari syarat tertutup. Ambil sembarang nilai dari H, misalkan nilai H-nya itu 024 elemen H. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 4, 4, 2 tambah 2, 4, 2 tambah 4 sama dengan 0, 4 tambah 4 sama dengan 2. Nah, di sini mengapa 2 tambah 4 itu 0? Kita lihat dari 2 tambah 4 kan harusnya 6. Terus kita hitung mulai dari 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi finish di 0. Jadi hasilnya itu 0. Dan jika ini 4 tambah 4 sama dengan 2, hasilnya 2 itu dihitung mulai dari 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Jadi hasilnya 2. Nah, karena hasilnya 0, 2, 4 elemen H, maka tertutup terhadap H. Sekarang kita masuk ke syarat asosiatif. Ambil sembarang nilai dari H, misalnya A sama dengan 2, B sama dengan 2, dan C sama dengan 4 elemen H. Terus kita A tambah B tambah C. A tambah B tambah C sama dengan, kita substitusikan nilai A, B, dan C-nya. Di situ 2 tambah 2 ditambah 4 sama dengan, kita dahulukan yang dalam kurung. Jadi 2 tambah 2 itu 4, ini hasilnya. Ini langsung jadi 4 tambah 4 itu hasilnya 2. Seperti tadi cara saya yang di sifat tertutup. Kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasilnya 2. Nah, sekarang A ditambah B tambah C sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan, 2-nya tetap, terus kurungnya, dalam kurung kan ada 2 ditambah 4 sama dengan, di sini 0 hasilnya karena kita ambil dari sini. Kan tadi di sini sudah saya jelaskan kenapa bisa dapat 0. Jadi di situ hasilnya 0. Jadi 2 ditambah 0 hasilnya 2. Sehingga A ditambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C sama dengan 2, maka H asosiatif. Selanjutnya, kita masuk ke adanya unsur satuan atau identitas. E sama dengan 0 terhadap penjumlahan. Ambil sembarang nilai dari H, misalkan 0 elemen H, 0 ditambah E sama dengan E ditambah 0 sama dengan 0. Misalkan 2 elemen H, 2 ditambah E sama dengan E tambah 2 sama dengan 2. Misalkan 4 elemen H, 4 ditambah E sama dengan E ditambah 4 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke syarat yang terakhir, yaitu adanya unsur balikan atau inverse. Ambil sembarang nilai dari H, misalkan 0 elemen H, pilih 0 elemen H sehingga 0 ditambah 0 sama dengan 0 sama dengan E. Maka 0 inverse sama dengan 0. Kedua, ambil sembarang nilai dari H, misalkan 2 elemen H, pilih 4 elemen H sehingga 2 ditambah 4 sama dengan 0 sama dengan E. Maka 2 inverse sama dengan 4. Nah, sekarang ambil sembarang nilai dari H, misalkan 4 elemen H, pilih 2 elemen H sehingga 4 ditambah 2 sama dengan 0 sama dengan E. Maka 4 inverse sama dengan 2. Maka H ada unsur balikan atau inverse, jadi H sama dengan 0,2,4, memenuhi syarat suatu grup sehingga H plus H operasi penjumlahan merupakan subgrup dari G operasi penjumlahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh 3.8. Dari contoh 3.3, tunjukkan bahwa H sama dengan 1, 2, 3 adalah bukan merupakan subgrup dari G sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 terhadap penjumlahan. G operasi penjumlahan. Nah, penyelesaiannya yaitu
H sama dengan 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari G. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sehingga H himpunan bagian G. Akan ditunjukkan H sama dengan 1, 2, 3 memenuhi syarat-syarat suatu grup. Ambil suatu nilai dari H, misalnya 2,3 elemen H. Dari tabel 3.3 dapat didapat yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 elemen G, tetapi 5 bukan elemen H, sehingga 5 tidak tertutup terhadap operasi biner H, operasi penjumlahan. Maka H sama dengan 1, 2, 3 bukan merupakan subgrup dari G sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itulah tadi materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Materi berikutnya, contoh 3.6 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dari contoh 3.1 ditunjukkan bahwa H sama dengan himpunan 1 adalah merupakan subgrup dari G sama dengan anggota himpunannya yaitu min 1,1 terhadap perkalian G, perkalian, operasi perkalian. Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui bahwa H sama dengan himpunan 1 yang merupakan himpunan bagian dari G sama dengan min 1,1, sehingga syarat subgrup pada definisi 3.5 itu yang pertama H subset sejati dari G, dan yang kedua H operasi biner merupakan suatu grup. Kemudian syarat-syarat suatu grup itu ada 4. Ada 4. Yang pertama itu tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga itu adanya unsur satuan atau identitas, yang terakhir itu adanya unsur balikan atau inverse. Pembuktiannya, yang pertama pada sifat tertutup. Misalkan 1 subset H adalah 1 kali 1 sama dengan 1, sehingga hasilnya 1 merupakan elemen dari H. Ini merupakan terbukti bahwa sifat tertutup terhadap H. Kemudian pembuktian yang kedua, sifat asosiatif. Misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1 elemen dari H. Sifat asosiatif itu pertukaran.
Otomatis A kali B dikali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Kita substitusi nilai A, B, dan C. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1 sama dengan 1. Karena hasilnya sama, maka berlaku sifat asosiatif. Sekarang kita masuk ke sifat ketiga. Sifat ketiga itu menentukan unsur satuannya, unsur satuan atau identitas. Misalkan satu elemen H, maka 1 kali identitas sama dengan identitas kali 1 sama dengan 1. Ini masuk dalam teorema 3.3 hukum penghapusan. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu unsur balikan atau inverse. Misalkan satu elemen H sehingga 1 kali 1 sama dengan 1 sama dengan identitas. Maka 1 inverse sama dengan 1. Jadi terbukti. Materi selanjutnya yaitu contoh 3.9 akan dijelaskan oleh Kak Agustina. Ya, bismillah. Saya Agustina akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman-teman saya. Ya, pada slide ke-16 ini ya, contoh 3.9. G sama dengan himpunan min 1,1 adalah subgrup dari set koma perkalian, tetapi bukan merupakan subgrup dari set penjumlahan karena operasi di set dan di G yaitu minus 1,1 itu tidak sama ya. Kita bisa buktikan ya. Kita bisa buktikan dengan membuka bukunya. Ada di buku di halaman 37. Ya, ini kita bisa lihat ya di tabel. Ya, di sini untuk set penjumlahan kita lihat. Untuk set penjumlahan set perkalian minus 1 dikali 1 mendapatkan minus 1. Gimana minus 1? Sedangkan set penjumlahan minus 1 ditambah 1 ya menghasilkan 0 ya. Jadi operasi di set dan di G ini karena di G kan minus 1,1 itu jadi tidak sama karena set perkalian dan set penjumlahannya itu tidak sama. Ya, jadi itu ya penjelasannya. Kita lihat saja di tabel penjumlahan dengan tabel perkalian. Lanjut, orde suatu grup. Ya, misalkan G adalah suatu grup dan A elemen G. Ya, A itu adalah unsur atau anggota dari elemen dari grup. Ya, A itu unsurnya atau anggotanya seperti bilang tadi minus 1,1 itu adalah A. Kita misalkan A ya. Unsur dari grup ini dapat membentuk atau membangun suatu subgrup. Jumlah dari unsur suatu grup atau subgrup disebut orde. Jadi orde itu adalah jumlah dari grupnya atau subgrupnya. Ya, itu disebut orde. Nah, definisi 3.6.
Misalkan definisi 3.6. Misalkan G, operasi biner adalah suatu grup. Banyaknya unsur-unsur dari grup G, operasi biner disebut orde dari G. Orde dari grup G, operasi biner. Ya, dilambangkan dengan orde G. Ya, itulah. Ya, ini ya. Dilambangkan dengan begini, dibaca orde G. Ya. G titik operasi biner disebut grup bila orde G tersingga, dan disebut grup tak hingga apabila orde ininya G-nya itu tak hingga. Ya, apabila disebut hingga apabila dia G-nya hingga, tapi bila tak terhingga jadi apabila dia tak hingga. Kita definisi titik 3.7. Orde dari suatu unsur di dalam suatu grup G, operasi biner adalah bilangan bulat positif terkecil yang dilambangkan N. Sedemikian sehingga A pangkat N sama dengan E. E itu identitas. Ya, E adalah sama dengan 1 untuk perkalian. Ya, E untuk perkalian. Sedangkan NA sama dengan E. E-nya sama dengan 0 untuk penjumlahan. Ya, ini bedakan ya. Ada untuk perkalian, ada untuk penjumlahan. Yang kedua, bila tidak ada bilangan seperti N tersebut, maka orde dari unsur tersebut tak hingga. Ya, kita masuk ke contoh. Orde dari grup set, penjumlahan dan set, perkalian adalah tak hingga. Kenapa disebut tak hingga? Kita kembali ke definisi 3.7. Bila tidak ada bilangan seperti N tersebut, maka orde dari unsur tersebut disebut tak hingga. Jadi jawabannya dari contoh 3.10 itu tak hingga karena tidak ada N-nya. Ya, coba kalau ada di sini set N. Kalau ada set N-nya berarti dia hingga. Tapi ini cuma set penjumlahan dan set perkalian. Tidak ada N-nya, jadi ini adalah tak hingga. Ya, contoh kita lanjut ya. Jadi ini tak hingga karena tidak ada N-nya. Contoh 3.11. Orde dari grup G adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah 6. Jadi jumlahnya jumlah dari grup ini ordenya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Jadi 6 jumlah ordenya. Dan orde dari subgrup H 0, 2, 4 jumlahnya keseluruhan adalah 3. Jumlah keseluruhan dari subgrup H himpunannya adalah 3. Jadi jumlahnya atau ordenya adalah 3. Ya, kita masuk ke contoh 3.12. Ya, di sini tentukan subgrup dari grup set 4, plus penjumlahan. Kalau ini berarti kalau ada set 4, 4-nya itu N. Ya, 4 itu yang tadi disebut N, berarti ini adalah G-nya nanti itu adalah hingga. Ya, terhingga karena ada batasnya ya, ada EN-nya, ada N-nya. Dan tentukan orde dari masing-masing subgrupnya. Ya, kita lihat ya penyelesaiannya. Ya, grup set 4. Jadi grup set 4 sama dengan 0, 1, 2, 3. Berarti ordenya atau jumlahnya adalah 4 ya. Orde set adalah 4.
Ya, misalkan n-nya itu n sama dengan tadi n itu ada 0, 1, 2, 3, ini n. Dan HA, rumusnya HA itu ada NA n elemen set 4. Ya, di mana dapat NA? NA di sini ada di definisi 3.7 ya. Di sini NA untuk NA sama dengan identitas untuk penjumlahan. Jadi NA di sini. Ya, kita lanjut ya penyelesaiannya. Setelah itu kita di sini diminta masing-masing tentukan orde masing-masing subgrupnya. Jadi kita masih untuk misalkan A itu sama dengan 0, berarti H0-nya itu kita cari H0-nya dulu. Kita lihat NA kali A, N-nya 0. Dengan A-nya tadi 0. 0 kali 0, 0. Ya, lanjut N-nya 1 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. Berarti H0-nya, jumlah orde H0-nya itu hanya 0, berarti jumlahnya itu hanya 1. Orde H0-nya itu hanya 1. Ya, untuk itu untuk H0. Ya, kita lagi cari ke A1. A sama dengan 1. H1. Kita masuk N-nya. N-nya 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. Jadi himpunan 1 itu ada huruf awal 0, 1, 2, dan 3. Berarti jumlahnya orde H1 sama dengan 4. Karena ordenya 4. 1, 2, 3, 4. Ya, jumlahnya kalau orde itu jumlahnya. Jadi A0 tadi, A0 itu 1. Dengan H1 itu jumlah ordenya 4. Kita lanjut. Iya, kita lanjut tadi. Kita misalkan A-nya, kita lanjut lagi A sama dengan 2. Kita cari H2-nya ya. H2. N-nya, berarti N-nya dari kita dari 0. 0 kali A-nya 2. 0 kali 2, 0. 1 kali 2. 1 kali 2 itu 2. 2 kali 2 itu 4. 3 kali 2 itu 6. Ya, kita lihat ya. Tadi set N-nya, set 4 itu ya dalamnya itu ada 0, 1, 2, 3 ya, sampai 3J. Kenapa sampai 3? Belum tadi aku jelaskan ya. Kenapa sampai 3 ini set 4 cuma 0, 1, 2, 3? Karena rumus dari set N itu mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya N kurang 1. Ya, rumus set N itu N kurang 1 di belakangnya. Yang di sini kan set 4. Nah, set 4 berarti 4 kurang 1 sampai 3. Batasnya cuma sampai 3. Ya, sudah kita selesaikan tadi. Ya, di sini sudah ini 0 masih termasuk dalam bagian dari set 4 ya. Jadi sini tetap 0, 2 juga termasuk dalam bagian dari ini set 4. Sedangkan 4 ya, kita lihat tidak ada 4 di angka, enggak ada angka 4 di sini. Jadi kita harus kembalikan 3, kita hitung ke awal lagi seperti kemarin jelaskan Ibu yang di penjelasan di penjelasan materi kelompok 2 ya. Nah, kita kembali sini 3, 4. Jadi 4 itu angkanya itu 0. Kalau dimasukkan dalam set 4 ya. Jadi 4 itu 0. Sedangkan 6 ya kita hitung
4, 5, 6. Jadi 6 itu angkanya 2 yang di dalam bagian dari set 4. Jadi di sini H2 ya, kurung kurawal 0,2. Dan ordenya lambang orde H2 itu jumlahnya adalah 2. Ya, sudah dibuka ya, sudah dilihat. Ya, untuk kita lanjut ke A sama dengan 3. H3 lagi dicari. N tadi rumusnya N kali A. Ya, N-nya 0 kali A-nya 3. 0, 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. Ya, 0 dan 3 ini ada ya, ada dalam set 4. Nah, sedangkan 6 tadi sudah kita juga hitung, ternyata 2. Di sini kita tulis 2. Sedangkan 9 ya, 9 juga tidak termasuk. Ya, kita hitung lagi dari sini. Tadi 4, 5, 6, 7. Nah, sampai 7 di sini kita kembali lagi. 8, 9. 9-nya itu ternyata angkanya 1 untuk set 4 ya. 1 ya, di sini tulisnya 1, berarti H3 kurung kurawal dalamnya itu 0, 3, 2, 1. Dan orde H3 adalah jumlahnya itu 4. Ya, kita kembalikan, lihat ya, sama kan? Nah, tadi dilihat ya, H0-nya ya itulah tadi penjelasan dari ya. Saya kembalikan setelah tadi penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada setiap kelompok untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.